Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia pada bab 2 mengenai teks eksposisi. Eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Dalam menguraikan sebuah teks eksposisi, untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis. Salah satu manfaat dalam mendengarkan dan membaca teks eksposisi, kita akan mengetahui keterkaitan antara permasalahan dengan argumentasi yang disajikan. Jadi maksudnya, ketika kita memberikan sebuah gagasan, harus disertakan dengan argumentasi atau alasan-alasan yang logis, sehingga pendengar atau pembaca merasa yakin terhadap informasi yang kita berikan dalam sebuah eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi diantaranya: 1. Penjelasan pokok persoalan secara objektif. Tidak ada unsur subjektif dan emosional. Maksudnya, persoalan yang disampaikan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, gaya penulisan informatif. Artinya, penulisannya memberikan sebuah informasi yang jelas. Yang ketiga, teks memuat fakta. Jelas, hal yang dicantumkan dalam sebuah teks eksposisi itu berisi fakta-fakta atau hal-hal yang benar terjadi. Adapun struktur dari teks eksposisi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat, adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Tesis ini berada pada paragraf pertama karena sebagai pembuka. Yang kedua, struktur argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Bagian ini bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Penegasan ulang tentunya berada di paragraf terakhir sebagai penutup dari sebuah teks eksposisi. Selanjutnya yaitu kebahasaan teks eksposisi. Kebahasaan diantaranya: 1. Kata istilah, yaitu kata khusus dalam bidang yang dibahas. Yang kedua, adjektiva atau kata sifat. Yang ketiga, afiksasi atau imbuhan. Yang keempat, kalimat verbal, yaitu kalimat yang berpredikat verba atau predikatnya sebagai kata kerja. Ini terbagi menjadi 2. Ada kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif yaitu kalimat aktif yang memiliki objek. Predikatnya berawalan me atau ber. Contohnya, saya menendang bola. Saya sebagai subjek, menendang sebagai predikat, bola sebagai objek. Kita lihat predikatnya. Menendang itu merupakan kata kerja, bola sebagai objek, sehingga kalimat aktif transitif itu memiliki sebuah objek yang dijelaskan. Yang kedua, kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif yang tidak memiliki objek. Contohnya, Roni berenang, dia tidur. Roni sebagai subjek, berenang sebagai predikat. Ini tidak memerlukan sebuah objek karena sudah dapat maknanya dari kalimat tersebut. Yang kedua, dia tidur. Dia sebagai subjek, tidur sebagai predikat. Jadi jelas, kalimat aktif intransitif itu tidak lagi memerlukan sebuah objek
karena penjelasannya sudah jelas. Berikutnya, Ibu akan memberikan sebuah contoh struktur dalam teks eksposisi. Kita perhatikan bagian tesis atau pernyataan pendapat. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Ini merupakan pendapat di awal tentang sebuah masalah lingkungan yang akan diuraikan pada paragraf selanjutnya. Ini hanya berupa pernyataan pendapat. Bagian yang kedua yaitu argumentasi. Tadi, argumentasi itu merupakan alasan-alasan yang logis yang mampu menguatkan tesis. Argumentasi di sini bisa kita lihat ada kalimat para ahli menyimpulkan bahwa di sana terdapat kata para ahli. Para ahli ini merupakan sebuah argumentasi yang menegaskan terhadap pernyataan pendapat atau tesis. Karena berbicara masalah lingkungan, otomatis para ahli ini menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Jelas ya, ada kata para ahli yang menegaskan terhadap sebuah tesis. Selanjutnya ini paragraf ketiga, keempat, dan kelima masih berupa argumentasi. Argumentasi ini ditegaskan oleh sebuah fakta yang terdapat dalam setiap paragraf. Fakta apa yang ada? Di sana terdapat beberapa data yang jelas mengenai sesuatu hal yang dijelaskan dalam teks tersebut. Ya, pada paragraf 3 ada data tentang penebangan hutan. Paragraf kelima ada catatan pada tahun tertentu tentang bencana lain. Paragraf kelima di sana juga ada jumlah korban. Hal tersebut merupakan fakta yang mendukung terhadap tesis. Selanjutnya pada paragraf kelima, keenam, dan ketujuh di sana juga masih berupa argumentasi. Ada kejadian yang dituliskan banjir ya pada Februari 2007. Pada paragraf ke-6 pun di sana ada menurut tim ahli. Tim ahli ini sudah menguatkan sebuah tesis. Terakhir ada penegasan ulang atau rekomendasi. Ditegaskan kembali tentang sebuah masalah lingkungan yang merupakan masalah yang serius. Terdapat juga sebuah rekomendasi. Apa yang direkomendasikan? Setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Jadi ada sebuah saran untuk mencari sebuah solusi dari kerusakan lingkungan yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Jelas ya? Bisa dipahami? Selanjutnya, Ibu beri tugas menyusun teks eksposisi. Pilihlah salah satu di antara topik berikut sebagai gagasan pokok yang akan kamu kembangkan ke dalam eksposisi. Ada 4 gagasan pokok. Silahkan dibaca. Silahkan kalian pilih mana gagasan pokok yang akan kalian kembangkan menjadi sebuah eksposisi. Nanti setelah dipilih gagasannya, kalian buat kerangkanya seperti apa. Kalian cari fakta-fakta yang sesuai dengan gagasan pokok tersebut, lalu kembangkan dalam sebuah teks eksposisi. Bisa dipahami mengenai tugasnya? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.